Topik kali ini kita belajar tentang cara menggambar bukan di satu cermin seperti sebelumnya, tetapi di dua cermin dengan mengkombinasikan cermin cekung maupun cermin cembung. Untuk bagian yang pertama, contoh yang pertama ini adalah cermin cekung dan cermin cekung, karena di sini kemungkinan besar posisinya itu nggak cukup. Nanti saya akan perbesar kalau misalkan cerminnya kurang, karena kelengkungannya kurang besar. Jadi di sini kalau misalkan kita mau membuat sinar-sinar istimewa pada dua cermin, sama pada prinsipnya dengan satu cermin. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan ke fokus, itu sinar istimewa yang pertama. Sinar istimewa yang kedua, sinar yang menuju ke fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga, sinar yang menuju ke pusat lensa akan diteruskan. Jadi katakanlah di sini dia ada dua kemungkinan, yaitu adalah apakah benda itu adalah merupakan benda untuk cermin A dan B, atau benda ini merupakan uh, benda buat cermin A dan kemudian dia akan dipantulkan ke cermin B. Nah, kali ini saya akan mengerjakan dengan benda itu adalah merupakan benda bayangan dari A, saya tulis saja. Bayangan dari A itu adalah merupakan benda untuk B. Benda untuk B. Semua berlaku semua untuk ketiga gambar ya. Jadi caranya adalah kita bikin sinar datang sejajar sumbu utama. Sinar datang sejajar sumbu utama, sinarnya kebetulan sudah dibikin. Dia akan dipantulkan ke fokus. Jadi kalau misalkan kita bikin gambar, gambarnya akan seperti ini. Waduh. Kok nggak bisa? Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan ke fokus. Gambar garisnya nggak bisa lurus ya? Oke. Sinar yang menuju ke fokus. Saya bikin kelengkungannya lagi ya, karena kelengkungannya kurang gede. Seperti itu. Sinar yang menuju ke fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar yang menuju ke fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi gambarnya seperti ini, tambah gede. Ini sinar pantul dan sinar pantul. Perpotongannya di sini. Terus kemudian ini merupakan benda untuk cermin yang kedua. Jadi di sini ada bendanya. Dari sini ke sini itu adalah bayangan daripada A. Ini ke sini, ini adalah bayangan daripada A. Terus kemudian dari sini ke sini merupakan benda untuk B. Ini SB. Terus kemudian cerminnya saya gedein karena dia nggak cukup. Seperti ini kelengkungannya, oke. Sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi dari sini saya pakai warna lain. Saya akan pakai warna biru. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan ke fokus. Gambarnya lebih gede lagi. Ini.
Terus kemudian sinar yang menuju ke fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kayak gitu. Hasil bayangannya seperti ini. Oke. Sinar yang menuju ke fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini bayangan akhirnya. Jadi sifatnya adalah nyata, tegak, dan diperbesar. Kita membandingkan antara kondisi awal dengan kondisi paling akhir. Oke, terus kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua, gambarnya seperti itu. Jadi saya bikin, yang satu adalah cermin cekung. Oh, kedua-duanya cermin cekung. Sinar datang tetap dari wilayah nyata ya. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama. Sinar datang sejajar sumbu utama, ini titik-titik. Akan dipantulkan ke fokus. Fokusnya jangan lupa fokus A ya. Fokus A. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan ke fokus. Saya pakai sinar istimewa yang ketiga. Sinar yang menuju ke pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali. Ini titik-titik. Ini ada sinar datang, ini ada sinar pantul. Hasil bayangannya akan jatuh di sini. Ini nyata. Ya, ini adalah bayangan oleh cermin A. Terus kemudian nanti akan dilanjutkan ke cermin B. Jadi dari cermin B ini dianggap benda. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan ke fokus. Akan dipantulkan ke fokus ke sini. Terus kemudian saya mau pakai sinar istimewa yang kedua. Sinar yang menuju ke fokus. Seperti ini. Akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Seperti ini. Hasil bayangannya di sini. Dari sini kita tahu bahwa sifatnya itu dari posisi awal, ini posisi akhir, yaitu adalah nyata, terbalik, diperkecil. Ya, terus kemudian gambar berikutnya. Cermin cembung dan cermin cembung. Jadi kita bikin sinar datang sejajar sumbu utama. Saya mau pakai sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Jadi gambarnya gini, ini titik-titik. Itu sinar istimewa yang pertama. Terus kemudian saya mau pakai sinar istimewa yang ketiga. Sinarnya dari sini. Ini titik-titik. Sinar datang, sinar pantul. Hasil bayangannya di sini. Maya. Ini maya. Terus kemudian saya mau pakai dia sebagai benda untuk B. Jadi sinar datangnya tetap dari wilayah nyata. Dari sini menuju ke B. Gambarnya seperti ini. Akan dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus. Jadi fokusnya B dihubungin sama titik tadi yang ketemu di cermin. Ini sinar pantulnya. Terus kemudian ini gambarnya titik-titik. Ya.
Terus kemudian saya mau pakai sinar istimewa yang ketiga, sinar yang menuju ke pusat kelengkungan dari cermin akan dipantulkan kembali. Garisnya nggak bisa lurus. Ini titik-titik. Ya, hasil bayangan di sini. Ini bayangan. Jadi dari sini kita bisa tahu sifatnya adalah maya, diperkecil, dan tegak. Oke, ini perhitungannya. Cermin cekung A berjari-jari 12 berhadapan dengan cermin cekung B. Jadi kita gambar dulu cermin cekung A berhadapan dengan B. Saya gambar seperti ini. Gambarnya nggak usah sangat presisi ya. Ini cermin cekung B. Ini A, ini B. Informasinya tulisin. Jari-jarinya sama dengan 12. Berarti fokusnya sama dengan 6 cm. Cermin cekung B berjari-jari 15, berarti R-nya B sama dengan 15. Fokusnya B berarti sama dengan 15 per 2. Sumbu utama kedua cermin berimpit, nah itu standar. Jarak tengah antara kedua cermin itu adalah 27, berarti dari sini ke sini itu adalah 27, D sama dengan 27 cm. Sinar dari sumber cahaya itu diarahkan ke cermin A yang memantulkannya ke cermin B, sehingga bayangan yang dibentuk oleh cermin A merupakan benda oleh cermin B. Berarti nanti akan kita harus ngitung yang A dulu, nanti muncul bayangan A itu merupakan benda buat cermin B. Tentukanlah letak, tinggi, dan sifat bayangan akhir yang dibentuk oleh cermin B. Bendanya sebuah sumber cahaya setinggi 1 cm, berarti maksudnya hanya sama dengan 1 cm. Dan berjarak 10 cm dari cermin A. Berarti S-nya A sama dengan 10 cm. Berarti kita hitung dulu untuk cermin A. Cermin A. Kita mau nyari tahu bayangan 1 per S-nya A 10 cm. 10 cm itu berarti kalau kita gambar kurang lebih di sini. Ini S-nya A. 10. Untuk cermin A, benda terletak di ruang berapa ya? Bendanya kan 10 cm, fokusnya 6 cm. Berarti untuk cermin A, bendanya terletak di ruang 2 ya. Saya tulis di sini, benda di ruang 2. Jadi saya hitung 1/S A aksen sama dengan 1/4 fokus dikurangi 1/S nya A. Fokusnya tahu, 6. S-nya A, 10. Sama nyebut dong. 6 sama 10. KPK-nya 30. Berarti ini 5 dikurangi 3. Berarti SA aksennya tahu nilainya adalah 30 dibagi sama 2 cm. Berarti adalah 15 cm. Jadi bayangannya A jatuhnya di sini 15 cm. Dari sini ke sini itu adalah 15 SA aksen. 15 cm. Nah, sekarang saya pakai pen yang berbeda. Ini itu adalah SB. Jadi kalau misalkan kita mau ngitung untuk SB, kita nyarinya dari D. D itu adalah S aksen yang pertama ditambah sama S yang kedua. D-nya tahu 27 cm, S-nya A tahu, S-nya B ketemu. Jadi benda untuk B itu nilainya adalah 12 cm. Nah, sekarang kita baru kerjain untuk cermin B. Cermin B. Untuk cermin B, bendanya 12 cm. R-nya 15. Jadi dia terletak di ruang berapa ya? Ruang 2 ya. Bendanya terletak di ruang 2. Benda di ruang 2. Jadi sebenarnya kita sudah tahu sifatnya apa. Kalau benda untuk B di ruang 2, berarti kan hasil bayangannya kan nyata. Terus kemudian diperbesar atau diperkecilnya dari masing-masing. Dari cermin A, benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. Berarti kan diperbesar. Nah, benda
benda buat B itu terletak di ruang 2, hasil bayangan di ruang 3, berarti kan diperbesar 2 kali. Jadi dia hasil akhirnya adalah diperbesar. Tapi kalau misalkan yang satu diperbesar, satu diperkecil, berarti kita harus mengkonfirmasi dari perhitungan perbesaran, dari perhitungan M. Untuk nyari tahu apakah secara total dia diperbesar atau diperkecil. Terus kemudian tegak atau terbaliknya, dari benda A, SA ke SA aksen kan terbalik. Itu kan di ruang 2-nya B. Terus kemudian oleh cermin B dia dibalik lagi, berarti hasilnya dia akan tegak. Sifat bayangannya kita sudah tahu sebagian, enggak sebagian, semua. Nyata, terus kemudian diperbesar karena untuk cermin A dia dari ruang 2 ke ruang 3, untuk cermin B dia dari ruang 2 ke ruang 3 juga. Diperbesar terus kemudian tegak. Sebelum kita selesai perhitungan B udah ketahuan loh sifatnya. Jadi di sini kita hitung bayangannya, seper SB aksen sama dengan seper fokusnya B, dikurangi seper S-nya B, fokusnya B itu 15/2, jadi saya langsung balik, 2/15 dikurangi seper SB, SB-nya 12, samain nyebut bisa berapa ya? 60, 15 mau ke 60 kali 4 berarti 8, 12 mau ke 60 berarti dikali sama 5, berarti SB aksennya ketemu. Yaitu sama dengan 60 dibagi sama 3, berarti dapatnya 20 cm. Jadi bayangan oleh B hasilnya 20 cm di sini. Ini dari sini ke sini itu adalah SB aksen. Sama dengan 20 cm. Tujuannya mencari tahu letak, udah 20 cm di depan cermin B. Tinggi, berarti kita harus ngitung perbesaran. Perbesarannya adalah perbesarannya A dikali sama perbesarannya B. Perbesarannya A berarti SA aksen dibagi sama SA. Perbesarannya B adalah SB aksen dibagi SB. SA aksen 15, SA 10, SB aksen 20, SB 12. Berarti hasilnya adalah 3/2 dikali sama 5/4. Berarti adalah 15/8 kali. Sorry. 5 dibagi 4 dibagi 4. Ini bisa dicoret. Berarti hasilnya adalah 5/2. 2,5. Perbesaran adalah H aksen per H, berarti 3/2 itu sama dengan H aksen dibagi sama H, H-nya dikasih tahu 1 cm, ini 5/2, berarti H aksennya ketemu, sama dengan 2,5 cm. Tentukanlah letak, tinggi, dan sifat bayangan akhir, berarti udah selesai. Oke? Soal berikutnya, perhitungan pada cermin lengkung. Ini saya tukar posisi, nggak usah. Dengan sumbu utama berimpit, ya itu standar, jadi dia harus berimpit supaya bisa dikerjain. Cermin cekung X diletakkan berhadapan dengan cermin cembung Y. Jadi cermin cekung, saya gambar, cermin cekung X. Cermin cekung gambarnya seperti ini. Ini adalah cermin X, terus kemudian dia diletakkan berhadapan dengan cermin cembung Y. Pada jarak 18 cm, berarti dari sini ke sini itu adalah 18 cm. Itu adalah D-nya. Sumber cahaya diletakkan di antara kedua cermin dan berada 6 cm di depan cermin cekung X. Berarti dari sini ke sini 6 cm. Ini saya tulisin dulu 6 cm. Dan kita nggak tahu ini tuh siapa punya. Dia X duluan atau Y duluan. Sinar dari sumber cahaya ditujukan ke cermin cekung X. Berarti cermin cekung X itu yang pertama. Berarti di sini adalah S-nya X. Terus kemudian yang akan memantulkannya ke cermin cembung Y, sehingga bayangan sumber cahaya oleh X merupakan benda untuk cermin cembung Y. Tentukanlah letak, perbesaran, dan sifat bayangan akhir yang dibentuk oleh Y. Loh, ini jari-jarinya mana? Oh, jari-jari kedua cermin sama, 8 cm. Berarti R-nya X sama dengan 8, fokusnya X berarti sama dengan 4.
R-nya Y itu sama dengan min 8, berarti fokusnya Y itu sama dengan min 4. Udah? Oke. Sekarang kita mulai. Benda untuk cermin cekung X terletak di ruang berapa? Fokusnya 4, bendanya 6 cm, berarti bendanya terletak di ruang 2 ya. Saya tulisin cermin yang pertama, yaitu adalah cermin X. Bendanya terletak di ruang 2. Kita mau ngitung bayangan, berarti 1 per SX aksen sama dengan 1 per fokus X dikurangi 1 per SX aksen, 1 per SX, sama dengan 1 per 4 dikurangi sama SX, 1 per 6. Sama ini nyebut, hasilnya adalah 1 per 12. Berarti SX aksen sama dengan 12 cm. Bayangannya akan muncul di 12 cm. Berarti di sini. Dari sini ke sini itu adalah SX aksen sama dengan 12. Nah, sekarang saya ganti pen. Dari sini ke sini itu adalah SY. Itu adalah bendanya. Jadi kita hitung D itu sama dengan SX aksen. S aksen yang pertama ditambah sama S yang kedua. D-nya tahu 18 cm. SX aksennya nilainya adalah 12. SY-nya ketemu. SY-nya sama dengan 6 cm. 6 cm. Sekarang untuk cermin Y. Untuk cermin Y, bendanya itu terletak di ruang 4. Jadi dalam hal ini kita nggak tahu sifatnya. Karena dari cermin X, dari ruang 2 ke ruang 3 dia diperbesar. Sementara dari cermin Y, itu dari ruang 4 ke ruang 1 diperkecil. Jadi kita harus dikonfirmasi oleh perbesaran untuk tahu apakah dia diperbesar atau diperkecil. Tetapi sebenarnya kita sudah tahu bayangannya di mana. Berarti bayangannya dia akan di sini. Di ruang 1. Ini adalah SY. SY aksen. Jadi di sini kita tahu bahwa sifatnya dia adalah sifat daripada bayangan adalah maya. Maya itu kita sudah tahu. Terus kemudian diperbesar atau diperkecil kita sudah belum tahu. Terus kemudian terbaliknya kita sudah tahu. Jadi tinggal perbesarannya. Benda terletak di ruang 4. Kita mau mencari 1 per SY aksen. Jadi 1 per fokus dikurangi sama 1 per SY. Fokusnya jangan lupa dia ada minusnya. Jadi ditulisin di sini min 1 per 4 dikurangi 1 per 6. Sama ini menyebut 1 per SY aksen sama dengan penyebutnya itu 12. Berarti di sini min 3 min 2 berarti min 5 per 12. SY aksennya sama dengan minus 12 per 5 cm. Berarti di sini ini maya. Dah. Terus kemudian kita ngitung untuk perbesaran. Saya tulis di halaman berikutnya, perbesaran itu sama dengan perbesarannya perbesarannya cermin X dikali perbesarannya cermin Y. Perbesaran cermin X berarti SX aksen per SX. Perbesarannya cermin Y berarti SY aksen dibagi SY. Jadi SX aksen. SX aksen 12, SX-nya 6. Berarti 12 bagi 6. Saya tulis dulu di sini 12 bagi 6. Terus kemudian SY aksennya. SY aksennya adalah min 12 per 5. Min 12 per 5 dengan 6. Min 12 per 5. Saya tulis di halaman berikutnya. Min 12 per 5 dengan 6. Berarti nilainya adalah 2. Minusnya hilang ya karena dia adalah harga mutlak. Berarti 12 sama 6 bisa dicoret. Hasilnya 2 per 5. Berarti sama dengan 4 per 5. Jadi di sini itu terkonfirmasi bahwa karena M-nya itu kurang dari 1, maka hasilnya itu adalah diperkecil. Dan kita baru bisa menuliskan sifat bayangan. Di sini sifat bayangannya berarti maya diperkecil dan terbalik. Tentukan letak, udah. Perbesaran, udah. Sifat bayangan, udah. Berarti sudah kejawab semua ya.
Ini adalah perhitungan untuk dua cermin lengkung yang saling berhadapan. Jadi sudah semua variasinya sudah, cermin positif, cermin cekung udah, cermin cembung sudah, terus kemudian cermin yang berhadapan juga sudah. Itu adalah semua contoh untuk perhitungan di cermin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, sampai ketemu di video pengajaran yang lain.